Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Sekarang sapaannya bukan calum lagi Bapak Ibu. Gongsi pacai. Masih nuansa Imlek ya. Puji Tuhan Pak. Walaupun sudah lewat berapa hari ya? Sehari. Ya hari Rabu ya. Hari Rabu. Ya puji Tuhan. Nah. Puji Tuhan. Ya saya sapa tetap. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Amin. Pasti senang. Kenapa? Akan diberkati. Ya hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya akan bacakan ayat 2 Petrus 1 ayat 2. Ayat ini berkata, kasih karunia dan damai sejahtera berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Amin. Itulah sebabnya saya selalu mengkhotbahkan tentang Allah dan Tuhan Yesus. Agar apa? Agar setiap kita yang hadir, agar setiap kita yang nonton video ini kelak akan mengalami kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Ya, puji Tuhan ya. Ya, saya selalu berkhotbah berurutan dari Kejadian, Keluaran, Imamat, bahkan nanti sampai selesai Wahyu. Dan itu saya perkirakan selesainya di bulan Maret. Kalau tidak ada halangan-halangan. Ya perkiraan. Oke Bapak Ibu. Sekarang saya baru tahu bahwa orang Kristen juga tidak boleh berkata pasti. Saya pasti selesai. Saya pasti bisa. Enggak. Ternyata insya Allah itu yang benar Bapak Ibu. Karena di dalam Yakobus dikatakan, ya kita tidak tahu hari esok, maka kita harus berkata jika Tuhan mengizinkan. Iya ada kemarin kita bahas ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Ya ini adalah kitab ke-21 dari perjanjian baru. Ada yang tahu kitab apa? Kitab 1 Petrus. Karena itulah judul khotbah kita hari ini adalah Rahasia Kitab 1 Petrus. Judulnya adalah Rahasia Kitab 1 Petrus. Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia Kitab 1 Petrus. Ya, Petrus itu adalah gembala pertama yang langsung loh Bapak Ibu diangkat oleh Tuhan Yesus. Satu-satunya gembala. Ya Bapak Ibu. Tapi anehnya, ini aneh tapi nyata. Gembala yang diangkat Tuhan Yesus adalah Petrus. Tetapi ternyata gembala di Yerusalem, pusat gereja pada saat itu bukan Petrus. Siapa? Yakobus. Bahkan Yakobus lebih berpengaruh dibandingkan Petrus. Gawat juga ya. Gembala yang diangkat oleh Yesus adalah Petrus, tapi kenyataannya yang gembala itu adalah Yakobus ya. Ya itulah luar biasa ya. Ya. Dan bahkan Petrus juga takut juga sama Yakobus. Iya Bapak Ibu. Bahkan dia sempat bersifat munafik di depan jemaat sehingga ditegur oleh Rasul Paulus. Iya. Bahkan juga dalam pelayanan pun Petrus kalah dari Rasul Paulus. Iya. Rasul Paulus itu mendirikan banyak gereja dari Roma, Korintus, Galatia, Efesus terus gitu. Loh, Rasul yang lain Pak mendirikan gereja gak sih Pak? Kayaknya diragukan. Kenapa? Karena memang sudah ada perjanjian antara Paulus, Petrus, Yakobus dan Yohanes berjanji bahwa Petrus, Yakobus, Yohanes itu pergi menginjil kepada orang yang bersunat atau orang Israel. Sedangkan Paulus pergi menginjil kepada orang-orang non bersunat atau non Yahudi, non Israel. Sedangkan orang Yahudi sudah punya tempat ibadah. Apa namanya? Sinagoge. Makanya nggak ada dirikan gereja. Sudah ada tempat ibadahnya. Sedangkan Paulus pergi kepada non-Yahudi belum ada tempat ibadah. Makanya saudara lihat Paulus mendirikan banyak gereja. Sedangkan rasul yang lain dipertanyakan. Jadi saudara paham ya. Kenapa di Alkitab kok nggak ada gereja yang didirikan oleh rasul-rasul yang lain ya. Kok Paulus semua kan? Itu jawabannya. Karena apa? Karena rasul yang lain 12 rasul itu pergi kepada orang-orang Israel yang sudah punya tempat ibadah. Namanya sinagoge. Sedangkan Paulus pergi kepada orang non-Israel yang belum punya tempat ibadah. Amin. Makanya Rasul Paulus bisa mendirikan banyak gereja. Itu Bapak Ibu. Kalau saudara pernah bertanya-tanya, iya kenapa ya cuma Paulus yang mendirikan gereja? Itu jawabannya.
Ya, amin Bapak Ibu ya. Saudara pernah bertanya enggak? Kalau saya pernah bertanya gitu. Kok cuma Paulus saja yang dirikan gereja? Mana rasul yang lain? Nah gitu loh Bapak Ibu. Iya kita harus kritis ya. Alkitab itu bisa dikritisasi ya. Nggak apa-apa. Kalau perlu pendeta juga dikritisasi. Ya, nah surat 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar. Mulai dari Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitania. 1 Petrus 1 ayat 1. Coba kita buka. Ya, sudah dibuka oleh David, Pak David. Ya, gue lihatnya di mana David? Enggak bercanda. Ya, saudara pernah bertanya. Ini saya suka bertanya-tanya kalau baca Alkitab. Kalau orang Inggris menyebut Daud itu David ya, tapi orang Indonesia kan Daud kan. Kok bisa beda sih Pak? Nama kan nggak boleh berubah Pak, ya kan? Ya kan nama kan nggak boleh berubah. Dimanapun saudara berada ya nama saudara ya itu. Kalau nama saudara Hari ya dimanapun Hari. Benar Bapak Ibu ya. Tapi kenapa di Inggris itu disebut David, di Indonesia disebut Daud. Saudara tahu kenapa? Itu saya ajak saudara kritis gitu. Oh iya kok bisa berubah ya Pak? Karena kalau nama dalam bahasa Ibrani bahasa orang Israel itu banyakkan konsonan. Konsonan. Lalu apa? Kita bisa tambahkan ya yaitu Bapak huruf hidupnya. Ya makanya huruf matinya adalah David itu D, ya kan? V, D. Lalu vokalnya apa? Di tengah-tengahnya. Makanya bisa kita rubah-rubah vokalnya, huruf vokalnya. Makanya ada yang diisi dengan vokal David, ada bisa diisi Daud. Gitu loh Bapak Ibu. Nah makanya kalau kita belajar bahasa Ibrani itu banyak kan konsonan gitu loh Bapak Ibu. Lalu apa? Saudara tambahkan vokalnya. Makanya seringkali bisa berubah-ubah penyebutannya. Yerusalem itu bisa jadi Yerusalem. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Iya, bisa disebut Yerusalem. Iya. Jadi itu rahasianya. Kenapa kok bisa berubah Daud jadi David? Ya Bapak Ibu ya. Ya karena bahasa Ibrani umumnya konsonan. Jadi saudara tinggal menyisipkan saja vokal-vokal di antara konsonan tadi, maka bisa bunyinya bisa agak berbeda. Gitu. Ada David, ada Daud. Paham ya Bapak Ibu ya? Sedikit saya singkapkan rahasia bahasa Ibrani. Oke, lanjut lagi ya. Ya, dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 15, kita harus kudus seperti Tuhan Yesus kudus. Mungkin enggak saudara kudus seperti Tuhan Yesus? Kalau dengan upaya kita tidak mungkin. Bagaimana mungkin kita bisa kudus seperti Tuhan Yesus? Tapi ketika kita di dalam Yesus, maka sebagaimana Yesus, kita juga kudus seperti Yesus. Amin Bapak Ibu. Kalau kita di dalam Yesus. Haleluya. Coba 1 Petrus 1 ayat 15. Nih. 15. Iya. Lagi. Oke. Nih saya bacakan ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus. Dia itu siapa? Tuhan Yesus yang kudus. Yang telah memanggil kamu. Sekarang lihat kepada saya. Jadi orang Kristen dituntut untuk kudus seperti Tuhan Yesus. Itu tidak mungkin kalau berdasarkan kekuatan kita. Amin Bapak Ibu. Bagaimana mungkin? Karena apa? Ayat juga berkata, kesalehan kita, kekudusan kita seperti kain kotor. Bagaimana saudara bisa berharap bisa maha kudus seperti Tuhan Yesus? Gak mungkin. Tapi bagaimana kita bisa menjadi maha kudus seperti Tuhan Yesus? Kalau kita ada di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Kalau kita ada di dalam Yesus. Haleluya. Iya, itulah sebabnya kita kudus bukan karena perbuatan kita. Kita kudus karena kita percaya dan di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Dan kekudusan kita terbukti karena Allah Bapa mengutus Roh Kudus kepada kita. Itu menjadi bukti yang kuat bahwa kita telah menjadi maha kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus bisa hadir di dalam kita dan menjadikan kita bait Roh Kudus. Amin. Itu yang menjadi bukti konkret, nyata, tidak terbantahkan. Ya, jadi saudara kudus itu karena percaya Yesus. Karena
darah Yesus, karena di dalam Yesus. Dan Allah melihat kita Maha Kudus sehingga Allah mengutus Roh Kudus kepada kita. Amin Bapak Ibu. Walaupun di hadapan manusia, saudara bisa saja bukan Maha Kudus, tapi Maha Kudis. Kenapa? Karena mereka melihat perbuatan saudara. Tapi di hadapan Allah, saudara kita semua Maha Kudus. Kenapa? Karena Allah Bapa tahu bahwa kita telah dikuduskan oleh darah Yesus, sehingga Allah Bapa mengutus Roh Kudus kepada kita. Sehingga kita dijadikan bait Roh Kudus. Itu menjadi bukti tidak terbantahkan. Amin Bapak Ibu. Orang berkata apa saja terserahlah. Jadi kita kudus bukan karena perbuatan kita ya. Bukan. Tapi karena darah Yesus. Karena kita di dalam Yesus. Karena kita percaya Yesus. Amin. Nah, jadi demikian. Jadi kalau kita berdasarkan perbuatan kita tidak Maha Kudus ya. Makanya orang Kristen jangan mengandalkan perbuatan kita. Karena kalau mengadakan perbuatan kita tidak layak di hadapan Bapa yang di surga. Amin Bapak Ibu. Iya, karena tadi Yesaya 64 ayat 6 berkata, kesalehan kita, kekudusan kita seperti kain kotor. Seperti kain kotor loh. Ya, bahkan Alkitab sekarang terjemahan terbaru versi 2, kain kotor haid wanita. Iya Bapak Ibu. Kalau dulu itu pakai kain, kalau sekarang softtek kan, disposal, sekali pakai buang kan. Kalau dulu kain, belum ada teknologi softtek. Ya kan, itu dia. Jadi nggak mungkin kita kudus dengan perbuatan kita ya. Nah, makanya orang Kristen jangan mengandalkan perbuatan kita. Karena di hadapan Allah kita tidak pernah kudus dengan perbuatan kita. Tapi ketika kita percaya Yesus, disitulah darah Yesus membasuh dosa kita. Di dalam Yesus maka kita menjadi Maha Kudus. Amin Bapak Ibu. Nah gitu. Makanya kalau orang Kristen juga kan kalau mati kan. Kalau tetangga sebelah mati diterima di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatannya kan. Iya kan? Iya karena mereka berdasarkan perbuatan. Tapi orang Kristen gak ada pendeta ngomong demikian. Ada gak? Nggak ada kan? Nggak ada saat penguburan. Diterima di sisi Tuhan Yesus sesuai dengan amal perbuatan. Ini nggak ada. Dipecat itu besoknya pendeta. Amin. Iya semua pendeta itu tahu. Tapi nggak tahu gimana. Di kuburan dia ngomong gitu. Di mimbar dia ngomong ada perbuatan. Itu kan nggak konsisten ya. Tapi hari ini kita percaya bahwa kekudusan kita hanya oleh Yesus saja. Amin. Nah, barulah kita bisa menjadi kudus seperti Tuhan Yesus. Ya, jadi pertama tadi buktinya bahwa kita kudus adalah Roh Kudus diutus kepada kita. Amin Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Itu ada ayatnya di dalam Ibrani Bapak Ibu, ke ruang Maha Kudus. Bahkan kita juga bisa masuk ke tata Allah, tata kasih karunia. Jadi bagi orang Kristen tata Allah itu tata kasih karunia, bukan lagi tata penghakiman. Karena itulah orang Kristen jangan mengomong pada akhir zaman kita akan dihakimi. Enggak ada dihakimi. Orang Kristen tidak ada dihakimi. Kalau tetangga sebelah benar dihakimi. Kenapa? Belum ada yang menebus mereka. Kalau kita udah ada Tuhan Yesus. Dan Yesus telah dihakimi menggantikan kita 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Disitulah dosa kita dihakimi oleh Allah Bapa. Dan Yesus telah membayar dengan mengalami kematian di atas kayu salib. Amin. Makanya orang Kristen tidak mengalami penghakiman lagi. Makanya orang Kristen jangan lagi ngomong penghakiman ya. Amin. Bapak Ibu, udah dihakimi kita digantikan oleh Tuhan Yesus. Kan mantap kan? Iya, tapi orang tetangga sebelah siapa yang menggantikan mereka? Nggak ada kan? Nah, kalau kita kan ada. Kan jadi orang Kristen itu pinter, tahu yang enak. Amin Ibu ya, benar karena percaya dan kita juga tidak dihakimi karena sudah dihakimi digantikan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Mantap ya Bapak Ibu ya, enak kan? Ya itu orang Kristen itu pinter lah pokoknya. Nah kita telah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Coba kita lihat 1 Petrus 1 ayat 18 ayat 19. Pada perjanjian lama orang Israel itu ditebus oleh darah hewan. Makanya ketika mereka berdosa, maka mereka harus mempersembahkan korban hewan. Harus korban darah. Ya, korban darah. Kenapa? Karena di dalam darah ada nyawa. Kenapa urusannya dalam darah ada nyawa?
Karena nyawa inilah yang menggantikan nyawa kita yang berdosa. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Jadi nyawa bayarannya. Tapi kita tidak mengalami maut karena telah digantikan oleh orang Israel, tidak mengalami maut karena telah digantikan oleh darah hewan yang mereka korbankan, yang mereka persembahkan. Makanya harus ada korban darah. Karena dalam darah ada nyawa. Itulah sebabnya inilah menjadi jawaban kalau saudara ada bertanya, kenapa persembahan Kain ditolak oleh Allah sedangkan persembahan Habil diterima oleh Allah? Karena persembahan Habil persembahan darah. Jadi mereka berdua orang berdosa minta pengampunan kepada Allah. Mereka memberikan korban. Tapi Habil saja yang memberikan korban darah, korban anak domba. Makanya korbannya Habil diterima Allah. Bukan karena Habil orang baik, tidak. Memang Alkitab dikatakan Habil orang benar. Tapi benar setelah memberikan korban, bukan sebelumnya. Kalau sebelumnya kedua-duanya gak benar. Karena apa? Dibuktikan dengan mereka memberikan korban. Korban apa itu? Korban penembus dosa. Amin Bapak Ibu. Jadi itu jawabannya. Kenapa Habil korbannya diterima? Ini korban darah. Karena ayat ada berkata tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ada ayatnya. Amin Bapak Ibu. Makanya korban penembus dosa harus darah. Tetapi pada perjanjian lama nilai darah hewan, nilai nyawa hewan tidak sebanding dengan nyawa orang Israel. Itulah sebabnya sebenarnya penebusan mereka bukan menghapuskan dosa orang Israel, tapi hanya menutupi sementara. Nanti pada saat kematian Yesuslah semuanya dibayar lunas. Amin Bapak Ibu. Amin. Makanya ayat yang akan kita baca ini dikatakan darah Yesus darah yang mahal. Ya, mampu menebus seluruh dosa manusia. Seluruh loh. Amin Bapak Ibu, seluruh dosa. Ya kan luar biasa kan? Iya, jadi pada perjanjian lama nggak ada yang dihapus dosa. Semuanya hanya ditutupi. Sama seperti juga ketika saudara melakukan belanja. Saudara bayar pada kredit card. Itu bukan pembayaran sebenarnya, bukan. Itu hanya menutupi transaksi. Nanti pada akhir bulan ada tagihan kredit card. Saudara bayar, itulah pembayaran sebenarnya. Amin Bapak Ibu. Jadi kredit card itu bukan pembayaran sebenarnya. Itu hanya menutupi transaksi saudara. Amin. Paham Bapak Ibu? Hal yang sama juga dengan perjanjian lama. Korban hewan itu hanya menutupi dosa sementara. Nanti pada saat kematian Yesus seluruh dosa manusia disitulah dibayar lunas. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Darah Yesus darah yang mahal. Kalau dalam perjanjian lama darah hewan itu bukan darah yang mahal. Maka gak bisa menghapus dosa. Karena nilai dosa senilai nyawa. Nyawa hewan korban tidak sebanding dengan nyawa manusia. Amin Bapak Ibu. Ya kan? Enggak sebanding. Di hadapan Allah enggak sebanding. Tapi kadang-kadang di hadapan manusia hewan lebih mahal dibandingkan manusia. Buktinya Pak? Ya buktinya kalau orang-orang kaya melihara anjing. Melihara anjing kok. Makanan anjing lebih hebat dibandingkan makanan pembantunya. Anjingnya makan steak, makan apa, dibawa ke salon. Iya kan anjing-anjing sekarang ada pakai baju lagi. Aduh, lucu-lucu gitu Bapak Ibu ya. Ya kan? Iya ada salon anjing loh Bapak Ibu. Ya coba pembantu saudara pernah saudara bawa ke salon enggak? Enggak pernah kan? Enggak pernah kan? Enggak pernah kan? Enggak pernah. Anjing ada salonnya loh Bapak Ibu. Ada. Jadi kalau sekarang itu kadang-kadang udah terbalik-balik ya. Nilai hewan itu lebih mahal dibandingkan nilai manusianya. Amin. Ya kan. Tapi ya udahlah, itulah kenyataannya. Ya, tapi di hadapan Allah nilai hewan itu enggak sebanding dengan nilai manusia. Sehingga apa? Sehingga korban hewan tidak bisa menebus dosa, hanya menutupi dosa sementara. Amin. Pada saat kematian Yesuslah darah Yesus yang mahal yang bisa membayar lunas semuanya. Coba kita lihat 1 Petrus 1 ayat 18 ayat 19. Wah menarik ini. 1 Petrus 1 ayat 18 ayat 19. Ini saya baca. Bapak Ibu ayat 19 deh. Saya ajak ikutan aktif ya. Ini saya baca ayat 18 nanti Bapak Ibu 19 ya. Oke saya mulai. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19 Bapak Ibu. Iya, jadi kita telah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Makanya bisa lunas.
Kalau darah hewan itu bukan darah yang mahal. Makanya nggak bisa menghapus dosa. Tapi darah Yesus, darah mahal, maka dosa kita dihapuskan. Amin. Beda ya, ditutupi dosa ya pada perjanjian lama dan perjanjian baru adalah menghapus dosa. Beda ya. Kenapa bisa menghapus dosa? Karena darah Yesus darah yang mahal. Amin Bapak Ibu. Iya dong. Sama seperti saudara juga kalau punya utang. Misalkan 1 miliar. Terlalu besar bagi saudara. Pak besar banget Pak. Paling saudara bayar apanya? Bunganya. Cuma bunganya. Pokoknya belum. Terlalu besar. Benar Bapak Ibu? Asal apa? Asal ya pokoknya bayar bunganya. Asal debt collector tidak datang aja. Benar kan? Iya. Ya hal yang sama juga dengan perjanjian lama. Hanya ditutupi saja agar apa? Orang Israel tidak mengalami kematian. Karena upah dosa adalah maut. Jadi asal ditutupi saja, ditutupi. Tapi dosanya masih ada. Sama seperti juga utang saudara. Kalau terlalu besar, saudara tidak bisa bayar pokoknya, hanya bunganya saja. Ya, asal debt collector tidak datang aja ke rumah saudara. Berapa Ibu? Iya, itu kira-kira prinsipnya. Jadi hanya menutupi saja. Amin. Hanya menutupi bunganya saja. Ya amin. Karena upah dosa adalah maut. Terlalu besar bagi orang Israel untuk membayarnya. Maka mereka hanya menutupi dosa saja dengan korban hewan. Dan itu nanti semua diselesaikan. Tuhan Yesus lihat kematiannya di atas kayu salib. Amin. Nah itu dia. Nah Tuhan Yesus itu adalah anak domba Allah. Jadi pada perjanjian lama korban dosa itu penebus dosa adalah anak domba. Umumnya anak domba. Dan Yesus adalah anak domba Allah ya. Amin Bapak Ibu. Anak domba Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus lahirnya di kandang domba. Lah iya pas kan. Lahir di kandang domba. Maka Yesus disebut anak domba Allah. Makanya Yesus tidak mungkin disebut lahir di kandang kuda. Jadi beda tuh nanti. Iya. Yesus anak domba Allah kok lahirnya di kandang kuda. Kan beda kan. Makanya Yesus lahirnya di kandang domba. Itu. Jadi ada urutan-urutannya gitu. Cantik ya Allah itu ya. Ya kan? Demikian juga. Kenapa Yesus lahirnya di Betlehem? Kok bukan di Yerusalem? Kok bukan di Nazaret? Kok bukan di Betania? Karena Betlehem itu artinya rumah roti. Dan Yesus kelak akan disebut roti hidup. Cocok. Lahir di rumah roti karena Yesus kelak akan disebut roti hidup. Cocok. Yesus lahir di kandang domba karena Yesus kelak akan disebut anak domba. Cocok. Kan? Cantik ya. Allah itu luar biasa ya. Luar biasa. Jadi program Allah itu gak sembarangan ya. Jadi kalau saudara pelajari, indah banget ini. Semuanya klop gitu ya. Rencana Allah itu luar biasa. Iya kan? Iya. Makanya itu ada pertanyaan saat kuis Alkitab. Kenapa Tuhan Yesus lahirnya di Betlehem? Kenapa Tuhan Yesus lahirnya di kandang domba? Itu gitu. Amin ayo. Menarik ya. Demikian juga. Kenapa Yesus dibaringkan di palungan? Saya pernah bertanya enggak kritis gitu. Iya kenapa di palungan ya Pak ya? Kok gak digelar aja atau dipan aja atau di mana gitu ya dibuat. Saya tahu kenapa? Karena palungan itu apa? Tempat makan domba. Kenapa Yesus dibaringkan di tempat makan domba? Karena Yesus kelak akan kita makan. Domba-dombanya Allah. Itulah perjamuan kudus. Kita makan tubuhnya terpecah. Kita minum darahnya tercurah. Jadi cocok semuanya. Cantik gitu ya Allah ya. Keren. Iya jadi gak asal-asalan gitu ya. Jadi kalau saudara pelajari. Iya benar juga ya. Iya benar juga ya. Gitu loh Bapak Ibu. Keren ya. Nah jadi Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Menghapus ya Bapak Ibu ya. Ya menghapus dosa dunia. Tidak dikatakan dosa. Coba dibuka ayatnya aja. Yohanes 1 ayat 9. Karena supaya kita makin jelas. Yesus itu menebus siapa sebenarnya? Orang Kristen aja atau seluruh dunia? Nih Yohanes 1 ayat 29. Ya ini saya bacakan ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang dosa dunia atau orang Kristen? Dunia. Jadi bukan orang Kristen aja. Setelah itu kata ayat. Jadi bukan kata saya ya. Kata ayat diberkatakan menghapus dosa dunia. Jadi pada saat Yesus mati di kayu salib, seluruh dunia diampuni. Dan seluruh dunia nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika mereka tidak percaya Yesus, maka satu persatu
nama mereka terhapus dari kitab kehidupan. Itu ceritanya, Pak. Amin. Jadi bukan ketika kita selamat maka nama kita tercatat, bukan. Sebelumnya saat Tuhan Yesus mati, seluruh dunia tercatat namanya. Sebelum lahir pun orang itu sudah tercatat namanya. Tapi ketika orang itu tidak percaya Yesus, disitulah mulai penghapusan nama-nama. Paham Bapak Ibu? Amin. Iya, penghapusan. Iya, gitu loh Bapak Ibu. Jadi seluruh dunia awalnya tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Tapi ketika mereka tidak percaya Yesus, disitulah dihapus satu persatu. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, gitu dia. Ya, orang Kristen juga bisa terhapus. Kok bisa Pak? Ketika mereka tidak lagi berfokus kepada Tuhan Yesus. Ketika mereka tidak percaya lagi Tuhan Yesus. Emangnya bisa Pak? Emangnya terjadi sekarang? Ya. Terlihat dari khotbah-khotbah pendeta. Tidak lagi berfokus kepada Tuhan Yesus. Coba saudara dengari aja khotbah-khotbah pendeta. Di YouTube atau dimanapun media sosial. Seringkali tidak lagi khotbah tentang Tuhan Yesus. Hanya cekikikan aja. Yang lucu-lucu. Hanya kehidupan sehari-hari. Tidak ada lagi khotbah tentang Tuhan Yesus. Bahkan menyebutkan nama Tuhan Yesus juga. Sama sekali tidak ada. Nggak percaya, buktikan sendiri saja. Dan kalau tidak lagi menyebut nama Yesus, orang pendeta ini masih percaya Yesus enggak? Enggak. Kok bisa Pak? Ini saya kasih perbandingan ya. Ketika saudara sedang jatuh cinta, maka pacar saudara itu akan ada di hati saudara. Benar enggak Bapak Ibu? Ketika ada di hati saudara, apa yang terjadi? Dari hati keluar ke mulut. Maka dimanapun saudara berada, saudara akan ceritakan pacar saudara kepada orang-orang. Kepada siapapun yang ketemu orang. Wih pacar saya itu cantik loh. Wih cantik banget. Atau yang cewek berkata, cowok saya itu ganteng banget. Kaya banget. Mobilnya aja segudang. Iya kan? Ketika dia masih pacaran kan pasti kan pacar itu di hatinya kan. Maka dia akan cerita kemanapun dia berada. Benar kan? Tapi ketika dia putus. Dia ceritain lagi gak? Enggak. Hal yang sama juga dengan pendeta. Ketika dia tidak pernah lagi mengkhotbahkan Yesus. Masih ada enggak Yesus di hatinya? Dipertanyakan itu. Saudara lihat itu? Saudara lihat itu? Makanya saudara bisa ngecek pendeta. Ini orang pendeta ini masih percaya Yesus atau enggak? Lihat saja dari khotbahnya. Karena dari khotbahnya lah kita tahu apa yang ada di hatinya. Saudara lihat itu? Jadi enggak perlu saudara wawancara itu pendeta. Enggak perlu. Lihat aja khotbahnya, dengerin aja, tonton aja khotbahnya. Ketika dia tidak mengkhotbahkan Yesus, dipertanyakan, masih ada enggak Yesus di hatinya? Dan ketika Yesus tidak ada di hatinya, dipertanyakan lagi, dia masih orang percaya atau tidak? Itu, jadi pendeta belum tentu orang percaya. Bisa saja ya cuma sekedar nyari job. Karena nggak ada pekerjaan lain, dia kerjanya pendeta. Amin, Ibu, iya bisa. Jadi bukan panggilan. Tapi ya panggilan kantong lah. Amin Ibu, iya. Jadi saudara gampang ya. Melihat ini pendeta mesti orang percaya itu nggak dilihat dari khotbahnya. Gampang kan? Gampang. Kenapa? Karena apa yang ada di hati akan keluar dalam khotbahnya. Amin. Keluar dari mulutnya. Gampang kan ngelihatnya kan? Itu enak. Oke, iya. Ya, jadi Tuhan Yesus itu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ya. Seluruh dunia ya. Itu kata ayat ya, bukan kata saya ya. Amin Bapak Ibu. Tapi dengan berjalannya waktu, ada yang percaya, ada yang tidak. Dan orang yang tidak percaya itulah satu persatu nama mereka dihapus dari kitab kehidupan. Amin Bapak Ibu. Amin. Luar biasa. Tuhan Yesus itu adalah mahal bagi kita orang Kristen. 1 Petrus 2 ayat 6-7. Nanti Bapak Ibu ayat 7 ya, saya baca ayat 6-nya. 1 Petrus 2 ayat 6-7. Nih demikian. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku Allah meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ayat 7 Bapak Ibu. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibawa oleh tukang bangunan telah menjadi batu juga menjadi batu Tuhan dan suatu. Iya. Jadi bagi kita yang percaya, saudara percaya?
Maka saudara akan melihat Yesus sebagai hal yang mahal. Tapi bagi orang yang tidak percaya, kadang-kadang Yesus dilecehkan. Amin. Ya sama dengan kejadian di California kemarin. Saat ada Yesus, mesti ada orang percaya Yesus. Gitu. Jadi mereka melecehkan kan. Bagi mereka Yesus itu gak mahal. Jadi bahan joke. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Iya bahan joke. Tapi bagi kita yang percaya, oh Yesus adalah segalanya. Benar Bapak Ibu, mahal. Tapi bagi yang gak percaya, bahkan orang Kristen KTP sekalipun, mereka gak melihat Yesus itu mahal. Amin. Maka dileceh-lecehkan. Malah orang bule itu kadang-kadang agak-agak kurang ajar ya. Kalau mereka memaki, Yesus. Malah nyebut-nyebut nama Yesus. Gimana sih ini? Iya kan? Iya kan? Benar. Ya pokoknya gitulah, ada makian lagi lah. Gak pantas saya sebutkan ya. Bapak Ibu ya, iya. Mereka memaki pakai nama-nama Yesus. Karena apa? Mereka gak melihat lagi mahalnya Yesus. Yesus itu jadi kayak bahan joke, bahan makian, bahan kayak gimana lah gitu ya Bapak Ibu ya. Ya kan kalau saudara lihat film-film kan, sering kan mereka menyebut nama-nama Yesus kan. Tapi bukan di tempat yang layak. Bukan dalam ucapan yang baik. Benar Bapak Ibu? Iya. Kadang-kadang aduh. Tapi itulah, biarin itu urusan mereka lah. Amin Bapak Ibu. Tapi bagi kita tetap percaya Yesus. Maka kita percaya Yesus adalah juru selamat. Dan Yesus adalah segalanya bagi hidup kita. Amin Bapak Ibu. Iya, makanya dikatakan mahal bagi yang percaya. Bagi yang percaya dilecehkan. Kasihan ya Tuhan kita ya. Iya. Ya gitu Bapak Ibu, ya luar biasa lah. Nah sekarang coba kita lihat sekarang 1 Petrus 2 ayat 9. Bahwa kita lah imamat yang rajani. Iya. Nah saya ada singkapkan satu rahasia lagi dalam ayat ini ya. Ini menarik ini. Coba 1 Petrus 2 ayat 9. Ini saya bacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imamat yang rajani artinya imam dan raja. Jadi ada dua jabatan kita. Terus bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini saya jelaskan ada dua hal. Satu, kita punya jabatan imamat yang rajani. Ada dua, imam dan raja sekaligus. Luar biasa itu. Kalau zaman Israel perjanjian lama, setiap orang itu hanya memegang satu jabatan. Raja saja atau imam saja. Kita dua-duanya. Kan luar biasa. Jadi double berkat kita. Imam, berkat imam dan berkat raja. Kan luar biasa kan? Iya, artinya secara kerohanian kita kuat. Secara jasmani juga kita kuat. Raja itu jasmani. Imam rohani. Benar Bapak Ibu? Ternyata ada satu lagi jabatan kita. Apa? Nabi. Dari mana Pak jabatan Nabi itu muncul Pak? Dari ini Bapak Ibu. Memberitakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Inilah tugas kenabian kita. Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Itu kan tugas kenabian. Itulah amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Jadi ada jabatan ketiga kita. Cuma tidak disebutkan secara jelas. Kenapa Pak? Nah saudara kejar lagi. Jadi saudara harus jadi orang Kristen kritis. Kenapa Pak jabatan kenabian yang gak disebut jelas Pak? Karena tugas Nabi itu sebenarnya dua. Dan kita hanya melakukan satu saja. Tugas kenabian itu kalau saudara perhatikan dalam perjanjian lama. Mulai dari kitab nabi-nabi. Maka tugas kenabian itu adalah menunjukkan dosa orang Israel. Dan menubuatkan hukuman Allah atas dosa itu. Itu tugas kenabian pertama. Ngeri ya. Menunjukkan dosa. Contoh yang nyata, Nabi Nathan menunjukkan dosa dari David, bukan David, dari Raja Daud, dari Raja Daud ya Bapak Ibu. Iya kan? Hei kamu telah berdosa. Satu, berzina dengan Batseba. Kedua, membunuh suami Batseba, Uria. Benar Bapak Ibu? Iya, itu Nabi Nathan yang nunjukin hidungnya si Daud, Raja Daud. Benar kan? Jadi tugas Nabi memang gitu, nunjukkan dosa dan mengatakan, menubuatkan hukuman Allah atas dosa itu. Ya, dan yang kedua adalah menyampaikan firman. Itulah memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Amin. Nah, orang Kristen hanya melakukan memberitakan perbuatan besar. Sedangkan menunjukkan dosa orang lain
Itu tidak lagi bagian kita. Kenapa kita tidak lakukan lagi tugas menunjukkan dosa orang lain? Karena segala dosa telah dihapuskan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Makanya tidak ada lagi tugas kenabian yang pertama orang Kristen lakukan. Amin Bapak Ibu. Makanya cuma setengah yang kita lakukan tugas nabi. Makanya jabatan nabi tidak jelas disebutkan untuk kita. Paham Bapak Ibu? Padahal sebenarnya ada. Tugas kenabian kita lah memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Itu tadi ayatnya. Amin. Itu tugas nabi tuh. Cuma karena tidak seluruh tugas nabi kita lakukan, maka jabatan nabi tidak disebutkan kepada kita. Yang disebutkan hanya imamat yang raja nih. Imam dan raja saja. Padahal sebenarnya ada 3. Amin Bapak Ibu. Kenapa kita punya jabatan 3? Karena sebagaimana Yesus memegang jabatan 3. Imam, Yesus adalah imam agung kita. Yesus adalah raja dari segala raja. Dan yang ketiga, Yesus bukan raja nabi, tapi Yesus adalah firman itu sendiri. 3 jabatan sebenarnya Tuhan Yesus. Dan karena kita di dalam Yesus, maka 3 jabatan ini juga kita pegang. Paham Bapak Ibu? Paham? Itu dia. Jadi saudara, oh makin pintar. Oh gitu tuh Pak. Oh mantap. Keren ya. Tuh, haleluya. Jadi kita imam, raja dan nabi ya. Amin. Makanya kita sering disebut imamat yang rajani. Itu artinya imam dan raja dan plus nabi. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi ada jabatan yang ketiga yang tidak ditunjukkan secara nyata. Ya, demikian juga orang Kristen harus tunduk kepada bosmu. Bukan tanduk ya, beda-beda tipis itu. Tanduk dengan tunduk. Ya, jadi saudara harus taat kepada bos ya. Ya orang Kristen harus menunjukkan demikian. Jangan suka ngelawan gitu. Coba 1 Petrus 2 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 2 ayat 18 dan 19. Bukan hanya kita tunduk kepada bos kita, bahkan kita perlu mendoakan bos kita. Amin Bapak Ibu. Doakan loh. Ya amin ya. Jadi kita tunduk kepada bos bukan hanya bos yang baik. Yang bengis pun saudara harus tunduk. Iya, bahkan apa? Mendoakan. Karena apa? Ayat tadi berkata doakanlah musuhmu. Amin. Iya, yang bos kita kan ya gitulah. Ya, coba 2 Petrus. Ya, 1 Petrus 2 ayat 18 19. 1 Petrus 2 ayat 18 19. Nih saya bacakan ayat 18, Bapak Ibu ayat 19 ya. Nih. 13 David. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 14. Nah, saya 13, Bapak Ibu ayat 14. Oke, saya bacakan. Tunduklah. Ya, bukan tanduk ya. Walaupun beda-beda tipis itu, tunduk dengan tanduk ya. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Jadi gitu Bapak Ibu. Bahkan Tuhan Yesus juga berkata kan, boleh nggak orang Yahudi membayar pajak? Yesus minta koin, gambar apa ini? Gambar kaisar. Lalu Yesus berkata, lakukanlah kepada kaisar apa yang ya engkau wajib lakukan, dan lakukanlah kepada Allah apa yang wajib engkau lakukan. Jadi kita juga harus menghormati lembaga pemerintah. Amin Bapak Ibu, raja atau presiden atau pejabat. Oke, Bapak Ibu ayat 14. Iya, jadi kita harus demikian ya Bapak Ibu ya. Jadi menghormati ya. Bahkan juga tunduk kepada bos ya, ayat 18 19. Bukan saja bos yang baik dan ramah, juga kepada bos yang bengis. Wow. Ya, nih saya 18 Bapak Ibu 19 ya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ya, 19 Bapak Ibu. Iya, haleluya Bapak Ibu. Jadi kita bukan saja tunduk tapi juga mendoakan bos kita ya Bapak Ibu ya. Iya kan?
Iya, iya. Kita doakan, pemimpin kita doakan. Bahkan juga Tuhan Yesus juga telah menyembuhkan kita. Jadi orang Kristen itu ketika didoakan bukan berkata ya mudah-mudahan saya sembuh. Saudara bukan mudah-mudahan sembuh. Saudara telah sembuh. Secara roh saudara sebenarnya telah sembuh 2000 tahun yang lalu. Bahkan saudara sebelum lahir sudah disembuhkan oleh Tuhan. Iya Bapak Ibu. Makanya kalimat ayat ini berkata telah disembuhkan, telah sembuh. Coba kita lihat ya. Jadi menarik ini. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Nih. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri. Siapa ia sendiri? Yesus sendiri. Katakan, Yesus sendiri. Kenapa saya ingin sebutkan Yesus sendiri? Karena banyak pemikiran yang salah pada orang Kristen. Pemikiran salahnya apa Pak? Ketika masa lalunya jahat, mungkin dia preman, mungkin dia dulu pemalak, mungkin dia pemeras, mungkin dia bahkan juga bunuh orang. Lalu kemudian dia berkata, aku bertobat, maka aku harus membayar masa laluku dengan jadi pendeta, dengan jadi pengerja gereja. Nah ini gak boleh. Karena apa? Saudara bukan menjadi juru selamat bagi diri saudara. Saudara bukan menjadi penebus bagi diri saudara. Hanya Yesus sendiri. Amin Bapak Ibu. Kan banyak kan orang berkata demikian kan. Masa lalu saya kelam. Masa lalu saya gelap. Maka saya harus menebus masa lalu saya dengan pelayanan. Kamu itu bukan juru selamat untuk diri kamu sendiri. Sekalipun. Amin Bapak Ibu. Ya kan banyak kan yang berkata demikian. Juru selamat kita hanya Yesus sendiri. Makanya ketika saudara punya masa lalu yang kelam, percaya saja kepada Yesus, maka darah Yesus menghapus dosa saudara, masa lalu saudara akan dibersihkan. Dan itu yang dikatakan juga ayat, di dalam Kristus yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah kan, gitu Bapak Ibu. Jadi bukan orang menjadi juru selamat bagi dirinya ya. Itu salah ya. Ya kan banyak kan orang berkata demikian kan. Masa lalu saya demikian gelap, kelam. Maka saya harus menebus. Jadi pendeta. Haleluya, saudara bukan juru selamat bagi diri saudara ya. Hanya Yesus juru selamat. Makanya saya tekankan tadi Yesus sendiri. Bukan barengan dengan saudara. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Nah, saya ulang lagi. Yesus sendiri, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bukan mudah-mudahan sembuh. Bukan akan sembuh. Tidak. Tapi bentuk lampau. Telah. Past tense. Telah itu Bapak Ibu. Telah kan. Nggak salah tulis itu. Itu telah. Kenapa? Karena ketika Yesus mati di kayu salib. Semua penyakit kita oleh bilurnya disembuhkan. Tapi secara roh. Lalu bagaimana ngalami secara jasmani Pak? Itulah lewat iman kita. Ketika kita imani oleh bilur Yesus aku sembuh. Disitulah iman kita menarik kesembuhan kita itu dari alam roh menjadi secara jasmani kita alami. Amin Bapak Ibu. Tuh gitu. Jadi sebenarnya kita telah sembuh. Amin. Telah sembuh. Roh kita telah sembuh. Cuma secara jasmani saudara harus tarik dengan iman. Barulah kesembuhan secara roh tadi bisa saudara alami secara jasmani. Paham Bapak Ibu? Nah gitu dia. Keren. Ya lanjut lagi. Wah, banyak ini nasihat dari 1 Petrus ya. Walaupun ini kitabnya singkat gitu ya. Tapi banyak nasihat-nasihat yang luar biasa. Sekarang 1 Petrus 3 ayat 1. Istri-istri tunduklah kepada suamimu. Bukan tanduk ya. Walaupun tulisannya mirip-mirip. Coba 1 Petrus 3 ayat 1. Tapi bukan berarti suami bisa menindas istri ya. Karena Efesus 5 ayat 25 juga berkata, suami-suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat yang siap berkorban. Jadi suami harus siap berkorban bagi istrinya. Kalau siap berkorban artinya nggak mungkin suami menindas istri. Karena dia harus sendiri harus siap berkorban. Amin Bapak Ibu.
Kristus berkorban kepada jemaat sampai mati. Maka suami juga hal yang sama. Jadi kalau korban perasaan itu masih kecil. Masih kecil ya. Masih kecil. Ya, coba 1 Petrus 3 ayat 1. Ya. 1 Petrus 3 ayat 1 nih demikian. Demikian juga kamu, hai istri-istri. Ya. Tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi suami dimenangkan oleh kelakuan istrinya, bukan perkataan istrinya. Makanya istri-istri jangan omeli suamimu yang belum bertobat. Kenapa? Suami dimenangkan bukan dengan perkataan, tapi dengan kelakuan. Saudara, itu ayat yang berkata, bukan kata saya. Amin. Jadi jangan pindahkan gereja ke rumahmu. Karena engkau rajin ke gereja, suami dikhotbahin terus. Itu memindahkan gereja ke rumah itu. Amin Bapak Ibu. Jangan ya. Jangan. Kenapa? Suami dimenangkan dengan kelakuan istri. Amin. Bukan dengan perkataan istri. Ya, makanya istri jangan jadi pendeta di rumahnya bagi suaminya. Oke Bapak Ibu ya. Iya ini kata ayat, bukan kata saya. Oke. Iya. Oke. Nah, tapi suami juga demikian. Sebaliknya, jadi harus imbang ya. Istri tadi tunduk kepada suami, suami juga. Coba 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. Nih. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Jadi imbang. Saya tampilkan seimbang. Tadi bagian istri, sekarang bagian suaminya. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, ada 3 hal yang saya jelaskan sini. Dikatakan tadi bahwa istri adalah kaum yang lebih lemah. Umumnya kan istri kan lebih lemah dibanding suami. Benar gak Bapak Ibu? Makanya suami jangan suka mukulin istri. Itu suami yang pengecut itu. Kalau berani pukulin aja tentara atau polisi. Kalau gak saudara bonyok. Karena apa? Tentara polisi udah terlatih tiap hari. Push up, olahraga. Nah kalau berani lawan aja mereka. Kalau jangan istri kan kaum yang lebih lemah. Benar ya Bapak Ibu? Ya, jadi kalau ada suami yang suka mukuli istri itu suami pengecut ya. Ya tahu lebih lemah ya. Tapi kondisinya ada kondisi khusus. Amin. Itu teman saya dulu kerja sebagai engineer. Nah, ada teman saya dulu. Dia nikah dengan seorang wanita yang juara nasional taekwondo. Juara nasional loh Bapak Ibu. Itu bukan juara RT, bukan juara kecamatan. Juara nasional. Artinya apa? Ini jago banget ini istrinya nih. Taekwondo. Juara nasional. Sering diutus ikut pertandingan-pertandingan. Makanya itu kondisinya apa? Istrinya justru lebih kuat dari suaminya. Makanya kalau jalan istrinya di depan. Wah, lebih hebat istrinya soalnya. Kalau lagi ribut dengan istrinya harus di antara meja. Nah, gitu. Jangan sampai deketan. Bisa refleks istrinya ketendang itu, suami pingsan itu. Jadi kalau berantem ribut suami istri itu di antara meja supaya apa? Aman suaminya. Kayak juara nasional taekwondo itu hebat banget itu Bapak Ibu. Iya, hebat banget itu. Jadi ini kaum yang lebih lemah itu kondisi umum. Tapi tetap aja ada kondisi khusus. Amin Bapak Ibu. Iya dong, selalu ada kondisi khusus ya. Jadi kaum yang lebih lemah itu yang pertama. Yang kedua, teman pewaris dari kasih karunia. Jadi suami istri itu teman pewaris. Sepasang. Seperti juga kalau kita punya deposit di bank, harus sepasang. Dipegang oleh pihak bank dan dipegang kuncinya juga oleh kita. Benar? Baru bisa dibuka itu kotak deposit. Ya? Iya, gak bisa satu aja. Hal yang sama juga dengan suami istri. Sepasang untuk membuka kasih karunia, yaitu kehidupan di sorga. Itu sepasang. Karena apa? Suami istri bukan lagi 2 tapi telah menjadi 1. Terus lanjutkan lagi. Supaya doamu jangan terhalang.
Maksudnya apa sih Pak doa terhalang? Begini Bapak Ibu. Suami istri kan udah jadi satu kesatuan, bener nggak? Suami itu kepala, istri itu tubuh. Amin. Tubuh ya. Jadi suami kepala, istri adalah tubuh. Lalu tubuh itu punya anggota-anggota, itulah keturunan, anak-anak. Benar Bapak Ibu ya, anggota tubuh. Tapi istri adalah tubuh. Jadi kepala dan tubuh harus satu. Kalau kepala dengan tubuh terpisah itu manusia mati atau hidup? Kalau terpenggal kepalanya, mati kan? Orang mati tidak bisa berdoa, orang mati tidak bisa diberkati. Makanya suami istri harus sepakat bersatu, barulah mereka bisa berdoa, barulah mereka bisa diberkati. Karena apa? Orang hidup yang bisa berdoa dan diberkati. Kalau orang mati nggak bisa. Makanya suami istri harus bersatu. Kalau tidak apa? Kepalanya kemana, tubuhnya kemana, itu benda mati itu. Benda mati tidak bisa berdoa dan benda mati tidak bisa diberkati. Makanya doanya terhalang. Paham Bapak Ibu? Nah itu dia. Paham ya? Mantap banget. Luar biasa. Luar biasa ya. Ya. Pertanyaan kritis. Saudara pengen saya ajak makin kritis? Pak kalau suami saya udah mati gimana Pak? Ayo. Kepalanya udah hilang Pak. Ya gimana Pak? Berarti kalau suami saya udah mati saya gak bisa berdoa dong. Tuh kan. Saudara jadi makin pinter jadinya kan. Amin. Lalu gimana tuh? Ayo gimana jadinya? Kalau udah suaminya meninggal gimana? Kepalanya udah hilang Pak. Berarti saya udah mati dong. Ya kan? Iya juga ya Pak. Gitu. Jadi saudara saya ingin dorong untuk makin cerdas gitu. Makin kritis gitu jadi orang Kristen. Nah kalau suaminya udah mati gimana Pak? Kita kan mempelai Kristus. Nah, jadi kita punya pasangan abadi yang tidak akan pernah mati-mati. Namanya Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi siapapun saudara, selama di dalam Yesus, saudara masih tetap hidup. Kepala saudara masih ada. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong, kan bisa saudara bertanya gitu kan. Nah kalau suami saya udah mati gimana Pak? Kepalanya udah hilang Pak. Ya kan, kepala kita masih tetap ada, namanya Tuhan Yesus. Amin. Makanya selama kita di dalam Yesus, kita tetap hidup. Amin, Bapak Ibu. Iya dong. Jadi gitu. Oh iya juga Pak. Jadi saudara makin cerdas sekarang. Makin cerdas. Oke Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Iya. Jadi istri juga perhiasan istri bukan lahiriah ya. Perhiasan istri ya bukan lahiriah. Batiniah ya. Oke lanjut lagi. Sudah kesimpulan aja. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu ya. Saya simpulkan khotbah ini. Walaupun kitab 1 Petrus itu singkat. Tetapi banyak sekali ajaran yang sangat berguna bagi orang Kristen. Tadi kita sudah pelajari satu demi satu. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Karena itu saudara nanti bisa juga pelajari di rumah. Diulang lagi baca 1 Petrus. Maka saudara akan dapatkan nasihat-nasihat yang luar biasa bagi kehidupan kita. Amin. Kita tundukkan kepala kita.